Halo Sobat Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast. Masih bersama saya, Khairuddin Iskafardasa, mahasiswa penyuluhan komunikasi pertanian Angkatan 22. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih dari Jakarta Selatan nih, mahasiswa PKP juga nih. Mas Ivan, boleh perkenalan dulu Mas? Oke, pantun dikit kali ya. Boleh ya, Betawi bet dah. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke, Ada lilin di atas papan, kenalin gue Ivan ya. ya. Enggak serius. Ya, Oke, semuanya kenalin, nama gue Ivan Valdiano dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2022. Iya, teman seangkatan nih. Iya. Yoi, Mas Ivan asalnya dari mana Mas Ivan? dari tadi. Iya, asal Mas bukan dari tadinya Mas. Wah, parah banget. Dari keluarga baik-baik. Ya alhamdulillah kalau gitu. Iya. Mungkin sekian kali ya. Serius Mas. Dari kebetulan dari Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Iya, dari Jakarta Selatan ya. Wah, Jakarta Selatan gimana Mas itu? Citayam Fashion Week ya? Jauh dong, kan itu di tengah, di pusat kota lah. Oh, di jauh Jakpus tuh. itu? Iya, kalau saya Jakarta Pusat ya. Kan di Mas Ivan stasiun tapi Beni katanya City. dulu sering ke itu Citayam Fashion Week. Lah iya kan, saya sendiri artisnya Bonge. bonge. Saya bonge. Oke, Mas Ivan kan ini dari Jakarta ya. Iya, Dari benar. Jakarta kan ini ke Solo ngerantau buat kuliah ya Mas ya. Kuliah. Iya, kuliah. Oke, kuliah. Kan di Solo sama di Jakarta itu jelas beda ya Mas. Iya, Banyak beda. bedanya ya. Mungkin dari makanannya terlebih dahulu Mas. Mungkin bedanya dari di sini di Solo ini sama di Jakarta Mas. Gimana Mas perbedaannya? Kalau di sini jelas harganya jauh lebih beda lah ya. Iya, Sudin. beda ya. Kelihatan banget kalau soal harga, khususnya yang paling beda sih, yang paling ngerasa tuh di soto lah ya. Ya, Kan soto aku suka ya. banget Simpelnya soto. gitu aja Iya, soto suka ya. banget Sebagai soto. contoh, ya. Kalau soto di sini tuh 5.000 6.000 udah bisa dapat Nasi sama soto. nasi gitu. sama soto. Kalau di sana tuh 12 sampai 15.000 lah. 5.000 tuh dapat nasi doang ya. Nah, Mas? benar. 5.000-nya cuma dapat nasinya doang. Iya. Kalau di sana tuh 12 sampai 20.000 mungkin baru sotonya doang. Iya. Belum sama nasi. Kan kalau orang Indonesia belum makan makan nasi. Iya, benar. Nasi adalah yang utama ya. Benar. Makan mie aja pakai nasi ya. Iya. Oke, itu dari beda ya jelas ya kalau harga ya. Iya benar, harga sama ya. Kalau soal makanan pasti rasa dong, nggak jauh dari rasa. Rasanya kan kalau aku kan dari kecil Jakarta ya, jadi udah kebiasa dengan makanan asin pedas. Nah pas pindah ke sini kan mayoritasnya manis ya. Nah kalau ya di daerah makanannya Jawa manis. gini kan agak manis ya. Bukannya nggak suka tapi lebih makanannya enak, cuman lebih kurang masuk aja. Karena di sini pun kalau kadang makanan yang pedas gitu. iya benar, kalau udah mesin pedas aja masih ada manisnya. Benar. Sambalnya juga kadang ada Kan manis. juga di sini secara tempat makan juga kan di sini ada burjo yang kayak bisa makan sekaligus nongkrong. Iya gitu. benar, ngobrol-ngobrol. Kalau di Jakarta gimana Mas? Ada kalau di sini kan gitu ada burjo gitu buat bisa makan sekaligus nongkrong gitu. Kalau di Jakarta gitu ada nggak Mas kayak tempat-tempat yang Warmindo gitu ya mungkin? paling mirip-miripnya Warmindo Warkop lah ya kalau di Jakarta. Mirip-miripnya. Ya cuman tapi kan kalau di Warkop tuh nggak lengkap, lebih ke cuman makanannya paling roti bakar sama Indomie doang lah ya. Kalau di sini kan burjo gitu iya ada magelangan. Iya ada nasi goreng. Di sini emang burjo lengkap gitu ya. Bisa nongkrong sekaligus kan juga tempatnya. Iya, kalau di sana nongkrongnya beda tempat gitu Mas. Kalau di sini kan bisa nongkrong sama di burjo gitu. Kalau nongkrongan di Jakarta itu gimana Mas? Sono Warkopan relatif kecil ya, maksudnya kayak cuman beberapa orang doang. Nah jadi mungkin biasanya ya kalau ini kan dari pengalaman aku, bedanya nongkrongan di sana sama di sini gitu. Nongkrongan kami kalau nongkrong mungkin lebih ke biasanya sih pinggir-pinggir jalan ya. Kalau yang pengalaman aku sendiri sama teman-teman mungkin nongkrong ya di pinggir jalan sekitar, kalau di Solo ada namanya tempat Bulungan. Bulungan itu kan tempat pinggir jalan gitu Mas. Iya, tapi ramai banyak juga yang nongkrong sana. Terus mungkin pinggir-pinggir Al-Azhar Pusat, Alpus sebutannya. Sana paling ya duduk-duduk ngobrol situ sambil mesen kopi Starling paling. Kalau yang ada biasa tukang kopi keliling gitu ya di sana. Kan sono paling ya kalau high class dikit mungkin ada yang coffee shop lah ya orang-orangnya. Kalau coffee shop juga kan, kalau coffee shop itu di mana-mana pasti ada lah ya, cuma kan beda. Beda lah ya. Iya, beda lah ya. Kalau kita cuma di Burjo gitu enak Starling lah ya, lebih enak. Starling ya. Syahdu sambil melihat-lihat city light gitu. Iya benar. Iya, kalau nggak lampu-lampu motor gitu. Benar. Kena mata gitu ya. Kena mata ayam dong. Lampu kena mata.
Iya, iya. Oke. Kalau ngomongin soal tongkrongan gitu ya, Mas, itu kan berarti tidak nggak lepas sama hubungan pertemanan Ya gitu benar, sama circle teman. Iya kan, pertemanan. circle pertemanan gitu. Kalau circle pertemanannya di Mas Ivan di Solo ini sama teman-teman kuliah sama di Jakarta teman-teman rumah, teman-teman sekolah mungkin itu gimana, Mas? Alhamdulillahnya ya ketemu temennya dari dulu selalu yang beruntung lah ya. Iya, Temen iya. selalu dikelilingin orang-orang Orang-orang baik, baik. teman-temannya baik. Kayak karena kan circle pertemanan kan ngaruh banget buat sifat dan kedepannya kita. Iya, iya, benar ya. Jadi kayak dari dulu tuh ketemu temennya alhamdulillah baik, nuntun yang benar. Ya mungkin sekalinya pun ada yang beberapa yang agak sengklek, ada yang apa ya Agak bahasanya? geser gitu ya, Iya, agak agak belok geser, gitu ya. masih dalam batasan. Oh, Masih iya, tahu iya. batasan lah ya, kagak nggak ngelewatin batas. Oke. Masih normal gitu. Tapi kan kalau di Jakarta itu kayak metropolitan banget ya itu. Di sana ibu kota kan pasti kayaknya kalau mungkin ya ini pendapatku ya mungkin tapi nggak tahu aslinya itu di sana pasti lebih bebas gitu ya Mas pergaulannya gitu kayak. Mungkin ada kriminal-kriminal gitu Oh, ya kalau kriminal, bebas-bebas gitu. ya sekarang ya kalau begal-begal sih pasti ada lah ya di mana-mana. Kan kayak kalau di sini di Jogja tuh udah Kelitih kan, Iya, yang ada dekat Kelitih sini. Nah, itu kalau ya, di sana yang dekat. mungkin ada begal sama dulu ya mungkin tawuran-tawuran antar gangster. Iya, Kalau iya, antar sekolah ya mungkin sekarang masih ada cuman udah nggak sekencang dulu lah ya. Ya, Kalau tapi masih ada ya Mas kalau di Jakarta gitu. masih ada kayaknya akun-akunnya bisa dari akun-akun Instagram gitu. Cuman Itu, kalau sekarang udah mereda lah, udah nggak iya, nggak kayak dulu. ya kan alhamdulillah. sekarang juga hukum kan udah lebih tegas kan ya. Sekarang juga banyak yang kayak gangster-gangster yang beralih kayak lebih ke kegiatannya positif lah. Iya. Kegiatannya yang udah pada besar. Lebih kalau sekarang lebih berarti udah lebih bagus ya. Jadi petinju. Iya, petinju pohon pisang. bukan ya. Salam dari tadi. Iya, salam dari tadi. Oke. Kalau ngomongin soal pergaulan nih, pergaulan anak zaman sekarang kan ya. Iya, Apalagi benar. di metropolitan ini kan tidak lepas dari cinta ya. Waduh, udah berat nih ngebahas cinta. Iya, dikit-dikit lah Mas ya. Kita speak dikit-dikit ya. Benar. Soal cinta. Nah, kalau hubungan percintaan anak-anak zaman sekarang itu menurut Mas Ivan sendiri itu Dari gimana? pandangan saya nih. Iya, dari pandangan Mas Ivan sendiri. Oh, kalau dari pandangan gue sendiri, Iya. dari yang gue lihat dari teman-teman gue kebanyakan, ya sekarang anak-anak zaman sekarang lebih suka kayaknya ya HTS sih. HTS Lagi ya? musim nih sekarang iya, kayaknya. emang lagi musim Lagi kayaknya, musim lagi ya. musim kayak gitu ya HTS. Kalau nggak gitu. HTS ya dari bestie turun ke hati. Iya, siap. Emang biasanya kedoknya berkedok bestie gitu. Ya. Bestie Kalau suka mah ternyata- bilang ya. Iya, harusnya kayak gitu ya. Kalau anak sekarang itu jarang to the point gitu ya. Mas. Kayak lebih sekarang ya nyamannya bestie, friendzone ya nggak tahu sih. Mungkin ada beberapa alasan yang Ya. mempengaruhi dia lebih milih bestian atau HTS-an lah. Mungkin bisa jadi lebih bebas gitu mau sana sini gitu. Waduh, sus. Waduh. Lebih ke kayak mungkin ya biar nggak ada kata putusnya aja sih, kayak pengennya bareng terus. Ya kan, iya. kalau bestie kan berarti kan nggak mungkin ngebentuknya sehari 2 hari. Iya, pasti. Itu kan udah lama kayak udah banyak hal-hal kecilnya kan. Iya. Hal kecil yang ngerti lah intinya. Ya, tapi mungkin itu sekedar butuh teman buat cerita. Iya, mungkin itu gitu penting ya. banget lah ya buat kita udah kuliah Iya, sekarang kuliah kan. gini kan sedang butuh support sibuk, system. ya, buat cerita gitu kita kalau banyak laprak gitu kan. Iya, kalau lagi nggak ada capek tempat pasti cerita. perlu satu orang buat Iya, diceritain. iya, Lagi iya. capek nih Iya, gitu. kalau Mas dengerin. Ivan gimana nih Mas Ivan? Waduh. Aduh. Ya yang penting ada satu sih buat temen cerita kan, buat Iya, kita ngadu lagi kenapa. Kalau Kadang anak, kan kalau kayak anak ya. lagi capek-capeknya terus ke cerita jadi lebih tenang lah. Iya, benar. Lebih plong gitu ya hatinya ya. Kalau Mas Ivan gimana nih Mas Ivan nih kayaknya? Aduh, Kalau anak Jaksel nih gimana nih? Apa punya 2, 3? waduh, satu aja nggak udah. Waduh, emang harusnya satu doang sih Mas. Nggak ada sih sekarang ya. Aduh, Gimana? ngejalanin. Ya sekarang adanya teman cerita mah ada lah ya. Teman cerita ada. Ya teman cerita ya. Aduh, ini kenapa bablas sampai sini nih? Iya, nggak apa-apa. Nggak bener banget Penting nih. ada teman cerita. Ya kalau pacar nggak ada. Ya, Karena udah nggak nyaman ada. sama satu orang. Itu. Jadi Mas Ivan ini kayak yang dia omongin tadi zaman sekarang itu HTS gitu, bestie Waduh, gitu ya. Karena udah pernah ngerasain kayak punya wishlist gitu-gitu kan. Kalau mau kemana. Tapi kayak rasanya flat aja kalau bukan ngejalanin sama dia. Iya. Kayak ternyata tuh bukan apa yang dilakuinnya, tapi dengan siapa melakukannya. Bener nggak Mas Yudi? Bener. Kita kayak hal sekecil apapun jika itu ngelakuinnya sama orang yang tepat itu akan menjadi spesial. Bener. Ini kok jauh banget pembahasannya jadi kecil. Udah, kembali lagi ke ini ya, Jakarta versus Solo. Buset. Bukan versus Solo, maksudnya Jakarta, perbandingannya Jakarta sama Iya Solo. bener. Kalau di Jakarta ini mungkin Mas
kalau di Jakarta ini kan di sana kan mobilitasnya otomatis lebih tinggi ya daripada di Solo gitu. Rame. Mungkin ya jalan-jalan macet juga kan, terus Pasti. mungkin angkutan umumnya juga di sana sampai desek-desekan gitu kan ya. Saya sering baca berita gitu. Itu kalau di sini bedanya seperti apa Mas? Mungkin kemacetannya kan sini juga kalau kadang kalau jam mungkin pagi jam masuk kantor sama sore. Ya itu kan juga macet. Pasti rame kan jadi mana. Iya, di mana-mana. Tapi bedanya gimana Mas kalau Jakarta sama sini tuh? Ya di sini terbilangnya lebih longgar lah, jauh longgar banget. Ya, tetap jauh lebih longgar ya walaupun di sini kelihatan macet gitu. Di sana tuh kayak padat banget, kayak udah transportasi umumnya banyak, tapi tetap aja itu udah penuh tuh transportasi umum ya. Jalanannya yang pakai kendaraan pribadi juga tetap banyak. Jadi ya transportasi umum desek-desekan, pakai sendiri kemacetan. Iya. Oh, ya. Berarti mobilitasnya itu kayak fasilitasnya kurang gitu mungkin atau fasilitas sudah benar, cuman emang kalau di Jakarta tuh terlalu banyak orang aja ya, sih. Mobilitasnya terlalu tinggi. Terlalu rame, apalagi di jam-jam khusus pagi sama. Ya kelihatan perbedaan kalau di sini kan ada KRL juga ya. Jogja Solo kan kayak 90 menit atau sejam sekali baru ada ya. Ya sekitar sejam sekali lah KRL itu Jogja Solo. Kan jadi kalau ketinggalan kereta ya nunggunya juga lumayan lama. Itu udah perbedaan udah kelihatan kan di situ kan. Kalau di sana kan kayak sekitar 10 menit 5 menit sekali. Oh cepat ya ada KRL. KRL itu cepat ya. Cuma kan banyak cabangnya kan, arahnya kemana beda-beda. Iya. Tapi itu walaupun udah 10 menit sekali gitu tetap desek-desekan. Tetap desek-desekan penuh biasanya. Apalagi di jam pagi sama jam pulang kantor. Itu pasti rame banget. Apalagi di Manggarai itu pasti. Wah. Kalau ngomongin kereta ya. Iya. Kalau angkutan umum yang lain mungkin busway gitu. Busway, Transjakarta, itu juga MRT penuh biasanya jam-jam. Itu benar-benar kayak bikin di haltenya aja macet. Buat ngantri masuk dalamnya aja macet ya. Iya. Khususnya di mana ya? Di ASEAN kalau nggak salah itu biasanya. Ya itu. Oke, ya itu tadi ya teman-teman. Mungkin sekian itu perbedaan dari Jakarta Solo. Mungkin kalau ada waktu nanti bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Oke. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Mungkin sebelum akhir ini ada kata-kata dulu dari Mas Ivan. Aduh, kata-kata apa ya? Apa aja Mas, yang penting bermakna dikit lah Mas. Bermakna dikit, harus bermakna nih? Harus dong, masa gak bermakna nih buat Sobat Pelita kita? Selalu ada cara untuk tersenyum, kita hanya perlu menemukannya. Asik, oke. Mungkin ada pantun Mas? Buat penutup ini? Buat penutup. Ya. Makan ketan di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, see you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.